Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Sesampainya di parkiran apartemen miliknya, Andika mengajak Kinanti untuk menaiki lift dan menuju ke lantai unit apartemennya berada. Kinanti hanya diam dan mengikuti Andika. Setelah menekan tombol kunci, Andika mempersilahkan Kinanti untuk masuk. Andika mempersilahkan Kinanti untuk duduk, sedangkan Andika berjalan menuju dapur, memeriksa bahan makanan yang tersedia. Namun tidak ada bahan yang tersedia, karena memang apartemen ini jarang Andika datangi. Ia akan ke sini hanya saat mereka sedang merasa suntuk dan butuh waktu untuk menenangkan diri. Jadi Andika memutuskan untuk membeli makanan di luar. Sebenarnya ia bisa saja delivery order, tapi Andika ingin memberikan waktu Kinanti untuk menenangkan diri dan membiarkannya sendirian. Minumlah, aku akan keluar sebentar untuk membeli makanan. Pada mulanya Kinanti hanya diam, tanpa merespon. Andika yakin Kinanti mendengarnya meskipun tidak ada jawaban. Andika merasa kain pada pergelangan tangannya tersangkut, namun ternyata tangan Kinanti lah yang memegang kain pada bagian baju lengannya. Andika bisa melihat pandangan terluka dari Kinanti. Melihat Kinanti menangis membuat hati Andika juga merasakan kesakitan hati Kinanti. Tanpa mengatakan apapun, Andika membawa Kinanti ke dalam pelukannya. Kinanti tak membalas pelukan yang diberikan Andika kepada dirinya. Kinanti menumpahkan segala tangis yang coba ia tahan di pelukan milik Andika. Menangislah, jangan ditahan. Aku di sini. Andika dengan telaten terus menepuk-nepuk Kinanti, berusaha menenangkan dan menyalurkan kehangatan untuk Kinanti. Sampai pada akhirnya, karena kelelahan menangis membuat kaki Kinanti lemas, Andika menggiring Kinanti untuk duduk ke sofa. Tak tega meninggalkan Kinanti sendiri, Andika memilih memesan makanan melalui delivery. Berhentilah menangis. Semuanya akan segera membaik. Perlahan Kinanti mendongakkan wajahnya. Apakah saya kurang menarik di mata laki-laki? Kenapa dia tega melakukan ini pada saya? Andika hanya diam. Andika tahu Kinanti hanya sedang berusaha mengeluarkan pertanyaan yang bersarang di dalam otaknya. Apakah wanita itu lebih pintar dalam urusan ranjang? Kenapa Bapak diam saja? Atau memang saya tidak menarik atau menggairahkan untuk laki-laki? Suatu hubungan tidak hanya tentang seks, Nan. Pernikahan adalah komitmen untuk saling menerima dan melengkapi. Lalu, apakah menurut Bapak saya cukup menarik dan menggairahkan? Istirahatlah, kamu mulai melantur, aku akan keluar. Katanya Bapak mencintai saya, jadi ayo kita lakukan. Andika tahu arah perkataan dan maksud Kinanti. Andika mencoba mengabaikannya. Andika tidak ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Andika berusaha mengendalikan dirinya dengan berpikir untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tubuh Andika hanya bisa mematung. Jadi benar saya tidak menggairahkan. Jika begitu saya akan mencoba merayu laki-laki di luar sana. Andika marah mendengar wanita yang dicintainya mengatakan hal semacam itu dengan mudahnya. Jangan gila, Kin. Andika membentak Kinanti, sadar jika bentakannya akan membuat keadaan memburuk. Kamu menarik. Kamu tidak perlu melakukan itu semua untuk pembuktian. Saya hanya butuh jawaban ya atau tidak, Pak. Jika Bapak mau, ayo kita lakukan. Jika tidak, saya akan mencari laki-laki lain. Persetan dengan statusnya yang masih menjadi seorang istri dari Satria. Kenapa suaminya bisa, ia tidak bisa? Bahkan Satria memakai cara licik untuk menjebaknya. Kini gilirannya untuk mencari pelampiasan. Kinanti tahu mungkin ia akan menyesali ucapannya, tetapi Kinanti hanya ingin pembuktian bahwa dirinya layak sebagai seorang perempuan. Perselingkuhan suaminya bukan salah dirinya. Itulah jalan satu-satunya yang bisa dipikirkan nanti. Tentang penyesalan yang mungkin ia rasakan akan ia hadapi saja besok. Toh jadi pendosa, Satria akan mendapat dosa yang lebih besar karena sebagai kepala keluarga tidak bisa membimbing dan menjadi contoh yang baik untuk keluarganya. Sedangkan Andika yang dihadapkan pada pilihan sulit menjambak rambutnya karena rasa pusing menghantam kepalanya. Jika menolak, ia tidak rela jika Kinanti disentuh oleh lelaki lain. Namun jika ia menerima, tidakkah Kinanti besok akan menyesalinya dan membuat hubungan dirinya dan Kinanti berubah menjadi canggung? Saya akan mencari laki-laki di luar sana.
Maaf, merepotkan Bapak dan terima kasih atas bantuannya. Sebenarnya saat mengatakan itu Kinanti merasakan sakit karena merasa ditolak oleh orang yang mengaku mencintainya. Bahkan ia sudah membuang jauh harga dirinya. Namun Kinanti juga tidak bisa berharap lebih banyak. Orang yang sudah mengikat janji suci dengannya pun membuangnya dan memilih wanita lain. Baik, ayo kita lakukan. Jangan menyesalinya. Mendengar perkataan Andika, entah mengapa Kinanti merasa senang dan kupu-kupu berterbangan di perutnya. Andika melangkah pelan dan menggandeng Kinanti menuju kamar yang ada di apartemennya. Jika tadi Kinanti merasa menggebu-gebu, kini setelah memasuki kamar bersama Andika, Kinanti merasa gugup dan jantungnya berdetak sangat cepat. Mau ke kamar mandi lebih dulu? Kinanti hanya bisa menganggukkan kepalanya. Di dalam kamar mandi Kinanti mulai membasuh wajahnya dan berkumur dan mulai menenangkan diri, menarik nafas untuk kesekian kalinya. Aku akan ke kamar mandi sebentar. Jika kamu berubah pikiran, kamu bisa keluar dari kamar ini. Gunakan waktu selama aku di kamar mandi untuk berpikir. Namun, semua harapan Andika pupus setelah ia membuka. Di sana ia masih melihat Kinanti berdiri menghadap ke arahnya di pintu. Andika mendekat secara perlahan. Sekarang belum terlambat untuk mundur. Nanti, jika kamu ingin berhenti, aku tidak bisa jamin untuk bisa menghentikannya. Aku tidak akan meminta berhenti, Kinanti menjawab dengan penuh keyakinan dan tekad. Andika mulai mengecup dahinya, kedua matanya, pipinya, hidungnya, dan saat akan mencium bibirnya, Andika menatap mata Kinanti. Setelah itu barulah Andika menempelkan bibirnya pada bibir Kinanti. Andika melakukannya secara perlahan karena Andika berharap Kinanti tahu jika ia benar-benar jatuh hati pada wanita itu. Pada mulanya Andika hanya menempelkan bibirnya, namun dengan perlahan ia mulai melumat bibirnya. Kini mereka saling melumat. Andika semakin memperdalam. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Maaf. Kini Andika mulai melakukannya, menggiring Kinanti menuju ranjang. Andika merebahkan Kinanti. Andika mengumpulkan sisa-sisa kewarasannya dan memutus ciuman mereka, menatap Kinanti dengan sayu menahan gairah yang ada. Aku tidak bisa, bukan karena kamu tidak menggairahkan. Aku sangat menginginkanmu, tapi aku tidak ingin kamu menyesalinya nanti. Setelah itu Andika mengecup dahi Kinanti lama, bangun dari atas tubuh Kinanti dan pergi meninggalkan kamarnya. Andika sendiri memilih menggunakan kamar mandi di luar kamar. Ia membutuhkan mandi air dingin untuk menjernihkan pikirannya. Tangis Kinanti mereda. Kini ia mulai memikirkan langkah yang akan ia ambil untuk kedepannya. Tentu saja Kinanti merasa sakit hati, bahkan rasa sakitnya melebihi saat ia mengetahui pengkhianatan Satria. Bayangkan saja, kalian di posisi Kinanti, pengkhianatan suami dengan wanita lain yang sudah membuahkan hasil cinta. Namun, dengannya dulu Satria menunda karena ingin sukses terlebih dahulu. Lalu dengan hati yang masih remuk, karena hantaman dari sang suami, Kinanti berusaha merakitnya sendiri. Sulit, tentu saja. Menguatkan diri pura-pura bahwa ia sudah baik-baik saja, mencoba menutupi lukanya. Jika kembalinya Satria adalah obat, tapi tidak ada yang tahu, nyatanya Kinanti hanya mencoba baik-baik saja. Keesokan harinya Kinanti terbangun dengan perasaan bingung. Namun setelah orang yang mengetuk pintu membukanya dan menampilkan wajah Andika, Kinanti jadi mengingatnya. Bersihkan dirimu, lalu pakailah ini. Aku tunggu di depan untuk sarapan. Setelah mendengar pintu tertutup, Kinanti mengumpat. Dasar bodoh, bagaimana bisa semalam? Kau sangat memalukan. Kinanti perlahan bangkit dari duduknya, membersihkan ranjang dan menuju kamar mandi. Bagaimana bisa kau bahagia ketika wanitamu sedang bersedih? Andika bergumam, meruntuki hatinya yang masih bisa bergetar di saat hati wanitanya tengah hancur berkeping-keping. Kinanti keluar dari kamar mencari keberadaan Andika. Duduklah, ayo kita sarapan, makanannya hampir dingin. Lalu, apa keputusanmu saat ini? Menurut Bapak, setelah saya diperlakukan seperti itu, saya akan mengambil langkah seperti apa? Kalau kamu bertanya kepada saya, tentu saya lebih baik berpisah setelah perbuatannya sangat tidak masuk akal untuk tetap bertahan. Tapi itu pendapat saya karena saya hanya menjadi penonton. Sedangkan kamu yang menjalani dan merasakannya. Jadi jika kamu masih mencintainya, maka itu terserah padamu. Cinta, saya memang masih ada untuknya. Tapi rasa sakit dan benci lebih mendominasi. Mungkin bermain-main sedikit dengan mereka lebih menyenangkan.
Tindakan yang kamu lakukan kemarin itu di mall telah menyebar dan menjadi viral. Kamu ingin saya menghapusnya atau biarkan saja? Mendengar ucapan Andika, Kinanti meminjam handphone Andika untuk melihat video yang beredar. Di sana ia bisa melihat wajahnya, Satria dan wanita itu serta Andika terpampang dengan jelas. Maafkan saya karena terus menyeret Bapak ke dalam masalah saya. Bahkan Bapak ikut terekam di video tersebut. Lebih baik Bapak segera menghapusnya sebelum rekan bisnis Bapak melihatnya. Jangan pikirkan tentang saya, pikirkan dirimu lebih dulu. Jika kamu memang ingin membalas dendam, video ini bisa sangat membantu. Lagi pula, jari-jari netizen lebih menakutkan daripada pembunuhan dengan senjata. Tapi mungkin ini akan berdampak dan juga membuat kesalahpahaman untuk Bapak. Kita bisa melakukan pers konferensi untuk meluruskannya dan juga membuat pukulan yang telak untuk mereka berdua. Apalagi jika kedua orang tua Satria bisa hadir. Aku tidak ingin melibatkan orang tua kami. Lagi pula kedua orang tua kami pasti akan terkejut setelah melihat video yang beredar. Aku yakin mereka semua sedang bingung mencariku. Baiklah, pikirkan semuanya dengan matang. Aku akan mengantarmu pulang. Kinanti memutuskan untuk mengunjungi orang tuanya. Tidak apa-apa nak, terima kasih sudah menjaga putri Bapak. Kalau begitu saya pergi dulu Pak, Bu. Andika pamit. Semua akan baik-baik saja. Berbicaralah dengan kedua orang tuamu. Setelah mendapati anggukan dari Kinanti, baru setelah itu Andika melajukan mobilnya meninggalkan rumah kedua orang tua Kinanti. Tidak apa-apa, ayah dan ibu tidak akan memaksamu untuk bercerita. Sekarang istirahatlah. Kinanti memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya dulu saat masih menjadi putri ayahnya. Kamarnya masih sama, tidak ada yang berubah. Kinanti mengabaikannya. Nanti ia akan membersihkan semua yang bersangkutan dengan laki-laki itu, bahkan sampai ke hatinya. Kinanti melihat ayahnya dan Bagas tengah bersiap-siap untuk menemui Satria. Ayah, kurasa ayah tidak harus menemui Kak Satria. Tenanglah, tidak perlu khawatir, ada Bagas juga. Kakak meremehkanku, aku ini pelatih bela diri. Kinanti hanya pasrah melihat dua orang di hadapannya untuk pergi menemui Satria di rumah yang dulu ia dan Satria tinggali. Hati-hati di jalan, jangan ngebut, jaga ayah. Perintah laksanakan. Bagas mengangkat tangannya. Sedangkan Satria dengan gugup mempersilahkan masuk mertuanya. Ia takut dan merasa bersalah karena di hadapannya kini berdiri ayah dan seorang putri yang ia lukai, yang dulu tangannya ia jabat untuk meminta anaknya. Pada mulanya ayah Kinanti hanya diam berdiri, menunggu Satria membuka suara. Ayah diam, berharap kamu akan membuka suara lebih dulu, setidaknya mengucapkan maaf meski hanya pura-pura. Perkataan ayah Kinanti menohok Satria. Kamu tahu, saat kamu meminta Kinanti menjadi istrimu dan menjabat tangan ayah di hadapan penghulu, ayah meyakinkan diri ayah sendiri jika kamu memang layak untuk ayah berikan tanggung jawab menjaga putri ayah. Satria hanya bisa diam. Kamu tahu, ayah dulu menentang pernikahan kalian, lalu ayah melihatmu saat menjaga Kinanti dari laki-laki yang menggodanya saat sepulang kuliah. Jadilah ayah merestui hubungan kalian. Yang ayah lupakan adalah mungkin kamu memang pandai menjaga Kinanti, tetapi kamu bodoh dalam menjaga dirimu sendiri. Tidak ada kata-kata kasar yang keluar dari mulut ayah Kinanti, tapi itu sukses membuat Satria merasa ditelanjangi. Ayah juga pernah bilang, jika ada wanita lain yang kamu inginkan, maka kembalikan tanggung jawab yang pernah ayah berikan kepadamu. Waktu itu kamu menolak mentah-mentah ide itu. Oleh sebab itu ayah kemari hari ini ingin mengambil kembali tanggung jawab yang pernah ayah serahkan padamu. Buang saja semua barang Kinanti yang ada di sini. Kami bisa memenuhi kebutuhan Kinanti sendiri. Ayah pamit. Setelah itu pandangan Bagas turun dan terfokus pada pusat inti dari Satria. Sedangkan yang ditatap sekarang bergidik ngeri membayangkan yang tidak-tidak. Aku melihat kemarin sebaiknya lo segera periksa ke rumah sakit. Siapa tahu tuh senjata impoten gara-gara tendangan Kak Kinanti. Sebelum gue pamit, gue mau nepatin janji gue ke Kak Kinanti. Bagas maju menerjang Satria, memberi pukulan pada wajah Satria, membuat Satria ambruk karena tidak mempersiapkan diri dari serangan mendadak adik iparnya tersebut. Merasa puas, Bagas menjambak rambut Satria hingga beberapa helai rambutnya ikut rontok di tangan Bagas.
Itu sebagai balasan karena lo berani ngelukain fisik kakak gue. Untuk balasan sakit hati Kak Kinan, tunggu saja waktunya. Lalu barulah Bagas benar-benar meninggalkan Satria sendiri. Bagas membonceng ayahnya untuk kembali ke rumah. Seminggu sudah Kinanti berada di rumah orang tuanya. Kinanti sudah merasa ia sudah lebih baik dan menerima jika rumah tangganya memang tak bisa diselamatkan. Kinanti juga sudah menentukan dan menetapkan langkah-langkah yang akan dia ambil. Selama seminggu pula Kinanti tidak membuka sosial media karena ia yakin kini videonya tengah beredar dengan luas. Aku sudah di depan kafe. Kemarilah. Masuk ke dalam mobil. Akan aku jelaskan nanti sisanya. Singkat, padat, dan jelas itulah pesan yang dikirim Andika kepada dirinya. Kenapa Bapak tidak masuk saja ke dalam kafe? Sekarang kita akan kemana? Saya tidak bisa memasuki kafe karena akan banyak rumor yang muncul. Kita tidak akan tahu di sana ada seseorang yang mengambil kesempatan atau tidak. Kinanti dan Andika sudah berada di tempat parkir basement apartemennya, sehingga Kinanti membuka pintu bermaksud keluar dari mobil, namun tangannya ditahan oleh Andika. Andika diam saja dan menyerahkan masker kepada Kinanti, lalu memasangkan topi di kepala Kinanti. Masuklah dulu ke dalam apartemen. Sandinya adalah gabungan ulang tahun Shalu dan milikmu. Hati Kinanti menghangat mengetahui jika masih ada orang yang mengingatnya dan menginginkannya. Kinanti mengangguk karena ia tidak tahu harus menjawab apa dan pergi lebih dulu untuk memasuki apartemen Andika. Andika menyusul Kinanti dan duduk di samping Kinanti. Karena saat ini keadaan tengah memanas, di mana Satria membuka suara dan mulai mengarang cerita di media sosial. Hal ini bisa terjadi karena Satria menuliskan di media sosialnya yang sebelumnya ramai diserang netizen. Satria mencoba memutarbalikkan fakta dengan menampilkan foto Andika dan Kinanti saat menghadiri sebuah acara di rekan bisnis Andika. Andika pikir Kinanti akan menangis mendapati fakta suaminya kini melimpahkan semua kesalahannya kepadanya. Namun kini respon yang didapati Andika sangat mengejutkan. Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, Pak. Hati saya sudah mati rasa terhadapnya. Apakah Bapak mau membantu saya lagi? Tentu saja. Gunakan saya sepuasmu karena saya akan membantumu sampai akhir. Kalau begitu, ayo kita adakan konferensi pers, Pak. Tapi kita juga perlu bukti yang kuat untuk argumen kita. Saya merekam apa yang Satria dan Putri bicarakan saat di mall waktu itu. Tetapi menghadirkan kedua orang tua Satria akan lebih menguntungkan kita. Saya rasa cukup dengan rekaman yang Bapak miliki. Kini Kinanti bukanlah Kinanti yang mencintai dan rela berkorban untuk Satria. Kinanti yang sekarang adalah Kinanti yang baru dibentuk oleh kedua orang itu. Di tengah pemikirannya, ada panggilan masuk dari mertuanya, alias orang tua dari Satria. Papi sangat malu untuk menghubungimu, Nak. Papi gagal mendidik anak Papi. Bisa-bisanya kini ia melimpahkan segala kesalahan kepada kamu di saat kamu menemaninya berjuang dari nol. Kinanti baik-baik saja kok, Pi. Tapi, Pi, maafkan Kinanti karena besok Kinanti akan mengambil tindakan yang mungkin bisa melukai Kak Satria, Pi. Apa yang akan kamu lakukan, Nan? Kinanti menceritakan dengan detail rencana yang akan dia lakukan dengan Andika. Namun respon dari mertuanya membuat Kinanti sangat terkejut dan membuatnya terdiam cukup lama dengan mata yang berkaca-kaca. Andika hanya bisa menatap Kinanti dalam diam saat Kinanti berkaca-kaca setelah menerima panggilan dari mertuanya. Andika berpikir mungkin mertuanya kini juga menyalahkan Kinanti. Jadi sangat tidak mungkin untuk menghadirkan mertuanya di konferensi pers nanti. Keterkejutan Andika bertambah saat Kinanti kemudian tertawa dan tersenyum memandangnya. Bapak tahu, saya juga beruntung pernah menikah dengan Kak Satria. Andika hanya diam. Karena saya memiliki sosok orang tua lagi yang menyayangi saya selain orang tua saya sendiri. Oh ya, Papi juga mengatakan mereka akan hadir di konferensi pers besok. Kini Andika tahu jika memang benar orang tua Satria adalah orang yang bijaksana. Waktu yang ditunggu Kinanti telah tiba. Kinanti telah duduk di kursi yang disediakan. Kinanti tak menyangka jika yang berminat pada masalah rumah tangganya sangat banyak. Setelah Kinanti menyelesaikan penjelasannya, kini Andika membuka suara dan menjelaskan semuanya. Andika juga menjelaskan alasannya bisa bersama dengan Kinanti saat di mall. Andika juga memberikan bukti-bukti yang memperkuat argumennya. Andika sudah memikirkan segala risikonya ketika ia mengatakan tentang perasaannya.
Andika juga menegaskan jika dirinya lah yang mencintai Kinanti, atau bisa dibilang cinta sepihak. Lalu sekarang giliran kedua orang tua Satria yang angkat bicara. Mereka menyampaikan permohonan maaf atas segala tindakan yang dilakukan anaknya. Meski kedua orang tua Satria sempat terkejut dengan pengakuan Andika, namun orang tua Satria mencoba memahami dan merelakan jika Kinanti berhak bahagia. Pernikahan anaknya dan menantunya benar-benar tidak bisa diselamatkan karena ulah anaknya sendiri. Hari ini Kinanti langsung duduk di hadapan Satria dan menyerahkan dokumen yang berada dalam map kuning. Kinanti melihat jika kini Satria tengah kebingungan dan hanya menatap dirinya, tapi Kinanti sudah tidak merasakan apa-apa lagi terhadap laki-laki di hadapannya. Di hati Satria muncul rasa sesal dengan yang ia lakukan pada wanita di hadapannya. Apalagi kini Kinanti seolah baik-baik saja dengan kehilangan dirinya, atau bahkan lebih baik setelah berpisah darinya. Tapi ia memilih untuk mengabaikannya dan melanjutkan apa yang sudah menjadi keputusannya. Membuka isi map yang diberikan oleh Kinanti, Satria bisa melihat jika dokumen itu adalah gugatan perceraiannya. Tidak ingin merasa dirinya telah dikalahkan oleh Kinanti, Satria memilih untuk menuruti egonya. Syukurlah kalau pada akhirnya kamu sadar diri dan lebih memilih mundur. Aku bukannya mundur, itu yang perlu kakak ingat. Lihat saja apa yang akan terjadi di persidangan nanti. Kinanti bangkit dari duduknya. Jadi, jangan sampai kakak tidak hadir. Lihat saja caraku membalas rasa sakit yang kakak berikan. Tentu saja, tapi kurasa kau kalah jauh dariku. Kenapa? Karena aku tahu kau mempersiapkan penampilanmu dengan baik sebelum bertemu denganku. Tapi maaf, aku tidak tertarik lagi padamu. Kamu tetap sama, membosankan. Tebakan kakak salah besar. Aku memang mempersiapkan penampilanku, tapi bukan untuk kakak. Kakak tidak melihat jika aku kemari bersama siapa. Kinanti mengarahkan pandangannya ke jendela diikuti dengan Satria. Satria bisa melihat di sana ada Andika yang tengah menatap ke arahnya. Bukan melainkan menatap ke arah Kinanti. Satria merasa cemburu dan marah mengetahui fakta jika Andika kini tengah melakukan pendekatan kepada istrinya. Satria mengumpati Andika yang dengan tidak malunya melakukan pendekatan padahal Kinanti masih berstatus sebagai istrinya. Satria juga marah mengetahui jika Kinanti sudah mulai menerima orang lain sebagai pengganti dirinya. Sibuk dengan pikirannya sendiri, Satria tidak menyadari jika Kinanti sudah keluar dari restoran menuju ke arah Andika. Membuat Satria berlari mengejar Kinanti dan Grab Satria berhasil menghentikan langkah Kinanti. Hal itu membuat Kinanti menghempaskan cekalan Satria dan mengibaskan tangannya. Satria terluka melihat Kinanti yang seolah menyebutnya menjijikan dan tidak pantas. Kau tidak lebih dari Kunan. Buktinya bahkan kita belum resmi bercerai, kau sudah menggoda pria lain. Setidaknya aku lebih pintar darimu. Aku mendapatkan berlian, sedangkan kau mendapatkan kotoran. Setelah mengatakan itu, Kinanti menggandeng tangan Andika untuk meninggalkan Satria. Sudah berapa kali kau mendesah demi mendapatkan uang dari Andika? Besok, jika aku ingin menikmatimu lagi, aku akan membayarmu juga. Andika sudah tidak bisa menahan emosinya, dipukul Satria beberapa kali yang bahkan membuat buku-buku tangan Andika ikut memar. Kita lihat saja besok, bisa saja besok kau sudah menjadi seorang gelandangan. Andika menggandeng tangan Kinanti untuk masuk ke dalam mobil. Kini Satria sudah sampai di gedung tempatnya membuka usaha. Di sana Satria dan Putri bisa melihat keadaan yang kacau. Banyak paket-paket yang berserakan berada di luar gedung. Satria langsung memasuki gedung dan menemui bagian yang bertanggung jawab selama ia pergi. Ada apa ini? Kenapa banyak paket berserakan di luar? Dan apa isinya? Itu adalah paket-paket yang dikembalikan oleh orang yang membeli produk pada kita, Pak. Apa alasan mereka mengembalikannya? Ataukah ada yang kurang dari barang-barang kita? Bukan, Pak. Masalahnya mereka mengatakan tidak ingin menjalin kerjasama dengan kita lagi. Satria mengacak rambutnya dengan kasar. Jika semua orang menolak kerjasama dan membatalkan kontrak mereka, bisa dipastikan usahanya diambang kebangkrutan. Tetapi tak ada yang menjawab panggilannya. Setiap orang yang dia hubungi merijek panggilannya. Tak ada pilihan lain selain menjual barang-barang mereka dengan harga murah. Yang terpenting saat ini bisa menutupi biaya produksi barang-barang tersebut dan menggaji karyawannya. Hal ini membuat Satria menyadari jika ini semua sangat janggal. Bagaimana bisa ketika semua barangnya dikembalikan kepada dirinya,
Ditambah di pasaran saat ini sedang membludak jenis barang dengan kualitas sama bagusnya dari miliknya dengan harga yang di bawah rata-rata. Di tengah penyesalan yang menggerogoti dirinya, ingatan Satria terlempar saat awal kehancuran dirinya akan dimulai. Saat untuk pertama kalinya, dirinya melihat Putri. Melihat sosok Putri membuat nalurinya sebagai pria muncul tanpa bisa dicegah. Untuk pertama kalinya Satria bertemu dengan Putri saat Putri membersihkan ruangannya. Ya, dulu Putri bekerja sebagai office girl di kantornya. Pada mulanya tidak terjadi apa-apa, tapi entah mengapa Putri adalah orang yang selalu membersihkan ruangannya dari banyaknya petugas kebersihan yang ada. Melihat Putri yang masih muda, membuat Satria berpikir seharusnya Putri bisa mendapatkan pekerjaan lebih baik daripada harus menjadi office girl. Lama-kelamaan Satria mulai bertanya kepada Putri tentang latar belakangnya dan alasan kenapa dia bekerja sebagai OG. Dari situlah Satria mengetahui jika Putri hanya hidup dengan ibunya. Putri menjadi tulang punggung keluarga dengan memiliki 2 orang adik. Membuat Putri hanya bisa bersekolah sampai SMA dan mengharuskannya untuk bekerja menyekolahkan adik-adiknya. Rasa iba muncul dari benak Satria melihat Putri yang lemah, seolah membutuhkan perlindungan, membuat naluri seorang pria yang ingin melindungi muncul begitu saja di hati Satria. Entah bagaimana mulainya, Satria mulai membandingkan kehadirannya di mata Kinanti dan di mata Putri. Satria merasa menjadi seorang pria seutuhnya jika di hadapan Putri, seolah kehadirannya sangat berarti bagi Putri. Putri memberikan sensasi jika dirinya laki-laki sejati yang bisa melindungi, menjamin, memenuhi kebutuhan dari seorang wanita. Tidak seperti saat dirinya bersama dengan Kinanti, dirinya sebagai seorang pria, seolah-olah tidak memiliki makna penting di kehidupan Kinanti. Kinanti terlalu mandiri, Kinanti bahkan membantunya memberikan modal untuk usahanya, membuat harga dirinya terluka. Jadilah Satria melampiaskan rasa dibutuhkan dan nalurinya sebagai seorang pria kepada Putri. Satria dan Putri pada mulanya hanya menjalin hubungan di batas wajar dan di zona aman. Tetapi godaan selalu datang tiba-tiba, sampai pada akhirnya Putri mengandung anaknya. Satria juga merasa perasaannya pada Kinanti telah luntur dan digantikan oleh Putri, membuatnya sangat yakin untuk mengakhiri pernikahannya dengan Kinanti. Bahkan sampai melakukan segala cara yang membuat hati Kinanti hancur berkeping-keping. Tapi kenyataannya sangat salah rasanya. Pada Kinanti masih utuh dan kokoh, perasaannya pada Putri hanya sesaat dikala ia merasa bosan. Ya, seperti itulah manusia, selalu mencari alasan untuk membenarkan tindakannya seperti Satria yang menyalahkan Kinanti dan rasa bosan untuk meninggalkan pilihannya terdahulu. Mengusap air matanya dengan kasar, Satria menemui Putri. "Duduklah, aku ingin berbicara sebentar." "Apa yang ingin kakak bicarakan?" "Kau tahu kan usahaku sedang diambang kebangkrutan. Ayo kita jual rumah ini untuk aku buat modal, lalu kita akan tinggal di mana? Kita akan mencari rumah yang lebih kecil dulu." "Baiklah, jual saja rumah ini, tapi aku akan pergi. Kirimi aku uang setiap bulannya, dan nanti jika anakmu ini lahir, aku akan memberikannya padamu." Satria sangat marah dengan apa yang diucapkan dengan Putri. Bagaimana bisa Putri mengatakannya dengan mudah? Dirinya sudah berkorban banyak, bahkan merelakan Kinanti, tetapi dengan mudahnya Putri ingin pergi begitu saja. Belum habis keterkejutannya, Satria sudah melihat Putri menyeret koper untuk pergi dari rumah mereka. "Lepas kak, aku ingin pergi." "Apa kau gila? Kau meninggalkanku saat aku memilih melepaskan Kinanti." "Itu salah kakak sendiri. Kenapa jatuh miskin? Aku sudah tidak bisa hidup miskin lagi. Jadi cinta yang kau tanyakan kepadaku dulu hanya sebatas materi." Satria merasa sangat marah, sedangkan ternyata Putri tidak sepenuhnya mencintai dirinya. Dan sekarang dirinya telah jatuh hancur dan Putri memilih untuk meninggalkannya. Ini adalah kesalahan yang harus mereka berdua tanggung, bukan hanya dirinya. Tidak adil jika Putri dengan mudah mencoba lepas tangan dari masalahnya. Ini membuat Satria refleks mendorong Putri. Brak! Putri terjatuh membentur meja dengan keras, membuat Putri jatuh terduduk. Ketakutan Satria semakin menjadi-jadi saat dari belahan paha Putri mengalir darah. Putri mengerang kesakitan. Akhirnya Satria menggendong Putri dan menuju ke rumah sakit terdekat. Sampai di rumah sakit, suster menghampiri Satria yang menggendong Putri.
hingga ruangan tempat Putri dirawat terbuka, menunjukkan dokter, "Bagaimana keadaan istri dan anak saya, Dok?" Dugaannya benar. Dokter mengatakan bahwa dia kehilangan anaknya. Satria menitikan air matanya. Hancur sudah harapannya untuk melihat anaknya lahir di dunia. Sekarang ditambah dengan berita jika Putri kemungkinan besar lumpuh akibat benturan saat jatuh terduduk. Saraf kaki yang ada di tulang ekor Putri mengalami kerusakan. Dokter belum bisa memastikan apakah kelumpuhannya permanen. Satria terdiam menangisi segala yang terjadi pada dirinya. Kenapa dirinya tidak bisa mengontrol gerakannya yang mengakibatkan Putri terjatuh? Padahal tinggal beberapa bulan lagi, ia bisa melihat anaknya lahir di dunia. Satria ingin marah kepada Tuhan, tapi apalah dirinya berhak marah jika ini adalah buah dari hasil perbuatannya sendiri. Dokter menenangkan Satria dengan memegang pundaknya. "Saya tahu sekarang Bapak terpukul karena kehilangan buah hati Bapak. Tapi lebih baik Bapak menemani istri yang lebih tertekan sekarang." Satria beranjak. Satria memutuskan untuk duduk di samping ranjang Putri. Air mata Satria kembali turun hingga mengenai tangan Putri. Satria menatap ke arah wajah Putri dan melihat dengan perlahan mata Putri terbuka. Satria segera menekan tombol memanggil dokter guna memeriksa Putri. Setelah itu seorang dokter dan suster masuk ke dalam ruangan Putri. "Kenapa perutku rata? Apakah dia sudah lahir?" Satria menggeleng menjawab pertanyaan Putri. "Tuhan punya rencana untuk kita. Tuhan melindungi dia dari orang tua yang buruk seperti kita. Tuhan juga tidak ingin dia mengalami hal buruk akibat perilaku orang tuanya. Jadi dia meninggal." Tak ada lagi yang keluar dari bibir Satria. Syukurlah setidaknya dia tidak akan merasakan hidup miskin karena ayahnya jatuh bangkrut. "Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan?" Putri menatap wajah Satria. Sedangkan Satria bingung. "Kakiku baik-baik saja kan, Kak? Jawab aku, Kak. Jangan hanya diam saja." Putri berteriak. "Kakimu lumpuh karena syaraf yang ada di tulang belakangmu mengalami kerusakan karena jatuh terduduk. Maafkan aku." "Tidak, kakak berbohong. Aku tidak mau jadi orang cacat." Putri enggan mempercayai kalimat yang dia dengar. "Maafkan aku, kita akan melaluinya bersama." Mendengar penuturan Satria, Putri semakin marah. Karena Satrialah Putri lumpuh. Putri meluapkan amarahnya dengan memukuli Satria. "Kenapa harus aku yang lumpuh? Kenapa bukan kau saja yang lumpuh?" Amukan Putri semakin tak terkendali. "Saya harap Bapak bersabar. Tentu saja sulit menerima kenyataan jika kita menjadi seperti ini. Bapak boleh saja sakit menerima perilaku istri Bapak, tapi tentu saja lebih sakit apa yang dirasakan istri Bapak." Sepeninggal dokter, Satria jatuh terduduk. Sungguh saat ini Satria merasakan sakit dan kehilangan yang teramat dalam. Putri yang tak menerima kondisinya yang cacat akhirnya menjadi gila. Satria membawanya ke rumah sakit jiwa. Lalu ia meninggalkan rumah sakit jiwa yang merawat Putri. Dia kemudian melajukan mobilnya menuju rumah orang tuanya. Dia akan meminta maaf, tak peduli dirinya nanti akan ditolak. Seberapa parah tidak masalah, Satria akan terus meminta maaf sampai dia dimaafkan. Sesampainya di rumah kedua orang tuanya, Satria keluar dari mobilnya. "Buat apa lagi Anda kesini? Bukankah Anda lebih memilih wanita itu daripada orang tua yang merawatmu?" "Maaf Mi, maafkan Satria." "Kenapa? Setelah anakmu tidak ada dan wanita itu menjadi gila, kau baru ingat dengan kedua orang tuamu?" Satria menegang, ternyata papinya menyelidiki segala sesuatu tentang dirinya. Mami Satria yang melihat itu kemudian berusaha menenangkan suaminya. Semarah apapun dia pada Satria, melihat anaknya tersungkur tak berdaya membuatnya sangat sedih. Papi Satria berlalu memasuki rumah. Mengobati luka anaknya, Mami Satria sesekali meneteskan air matanya. Satria mengusap air mata milik ibunya dan memeluk ibunya. Satria membutuhkan pelukan. Ini pelukan hangat yang memberikan kesan melindunginya dan sebuah rumah untuknya pulang dari kejamnya dunia. Saat Satria merasakan betapa menyedihkan hidupnya, di tempat lain ada yang perlahan-lahan membangun, merajut kebahagiaannya kembali. Dia adalah Kinanti, mantan istri Satria yang disia-siakan. Kini dirinya tengah berusaha dibahagiakan oleh seseorang yang menemani dirinya saat-saat masa tersulitnya. Saat ini Kinanti tengah bersama dengan Shalu dan juga Andika.
Sungguh, Kinanti saat ini sangat terkejut. Bagaimana tidak malam ini dirinya seperti sedang kena prank, ditinggalkan kabur begitu saja oleh Shalu. Kemudian lampu mati, dan saat dirinya masih kebingungan, mencari penerangan dengan ponselnya, Kinanti kembali dikejutkan dengan pintu yang ada di depannya. Terbuka, Kinanti melongo dengan apa yang dia lihat. Karena kini di hadapan Kinanti, ada jalan terbuat dari lilin di samping kiri kanannya. Tapi Kinanti masih bisa melihat di manakah jalan lilin ini berujung. Kinanti mencoba mengingat apakah hari ini dirinya ulang tahun. Tapi tidak, ulang tahunnya masih 2 bulan lagi. Dan siapa yang memberikan kejutan ini padanya dan mengapa? Muncullah satu nama di otaknya, jika mungkin saja ini dari Andika. Mengingat keterlibatan Shalu tadi dalam menjemputnya, kini merasa jantungnya berkali-kali lebih cepat dalam bekerja. Kinanti mulai melangkahkan kakinya. Ia menoleh ke samping saat dilihatnya balon yang menggantung dengan kartu di bawahnya. Kinanti membukanya. Kinanti Prameswari, saat ini kamu tengah berjalan menyusuri jalan yang akan menuntunmu kepadaku. Tapi bukan berarti aku hanya menunggumu untuk menghampiriku. Kinanti mengambil kartu di balon selanjutnya. Karena sesungguhnya akulah yang lebih dulu berjalan mendahuluimu, membuatkan jalan ini agar kamu mudah menemukanku. Diambil lagi balon selanjutnya. Saat ini, aku menunggumu berjalan ke arahku. Aku menunggumu di ujung jalan dengan rasa cinta untuk meraih tanganmu. Untuk selanjutnya, kita akan melangkah bersama-sama. Kinanti benar-benar terharu dengan semua tulisan yang ada di surat tersebut. Meskipun kata-kata yang tertulis di sana tidak puitis, Kinanti dapat merasakan pada setiap goresan tinta yang membentuk sebuah kata. Kinanti terus melangkah. Akhirnya, setelah menyusuri jalan lilin dengan perasaan tidak menentu, dan terasa lama Kinanti melihatnya, pria itu tengah berdiri menatapnya dengan lembut dan senyum lebar hingga menampilkan giginya yang berjejer rapi. Ia terpaku, mendadak kakinya seolah tidak bisa dia gerakkan, matanya tak bisa berpaling dari tatapan Andika. Mengulurkan tangan padanya, Kinanti menatap uluran tangan Andika. Hangat, itulah yang dirasakan Kinanti saat tangan besar milik Andika menggenggam tangannya. Andika mengajak Kinanti untuk berdiri di tempat Andika. Ia menatapnya, tak lupa mengelus tangannya. Andika tidak memutuskan pandangan. Ia mengambil sesuatu dalam saku jasnya. Aku Andika Ginanjar, Pratama mencintaimu Kinanti Prameswari. Berjanji untuk membuatmu bahagia. Jadi maukah kau memberikanku kesempatan untuk membuktikannya? Maukah engkau menjadi istriku dan ibu dari Shalu, menghabiskan sisa hidup bersamaku? Kinanti merasa ada kupu-kupu yang berterbangan di perutnya. Terharu dengan yang dilakukan pria yang tengah menunggu jawaban darinya. Andika bisa melihat telepon Kinanti yang berkedip. Andika tahu jika wanita itu pasti ingin menjawab panggilannya. Angkatlah, aku akan mendengar jawabanmu setelah telepon itu. Maaf. Andika mendengar suara Kinanti yang mengucap kata maaf. Kinanti berbalik setelah mengucapkan kata maaf pada Andika. Ia segera mencekal pergelangan tangan Kinanti. Maaf, aku harus pergi. Maaf, Kinanti mengucapkannya dengan terisak. Aku antar, Kinanti melihat tangannya yang dilepas Andika. Mah, pulanglah dengan yang lain. Aku akan mengantar Kinanti. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Titip Shalu, Mah, dia pasti terkejut. Aku akan segera pulang. Kemana tujuanmu? Rumah sakit. Setelah percakapan singkat itu tidak ada lagi suara yang didengar hingga pada akhirnya mereka sampai di tujuan.